Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kalian ingin belajar fisika? Itu adalah hal yang sangat tepat. Fisika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kerja seluruh alam semesta. Jika kalian perhatikan, hal-hal apapun yang ada di alam semesta ini cenderung banyak bergerak. Oleh karena itu, di dalam video ini kita akan mempelajari tentang kinematika gerak dalam lintasan lurus. Dalam mempelajari kinematika gerak lurus, kalian harus tahu apa saja besaran-besaran fisika yang mempengaruhi gerak. Besaran-besaran fisika yang mempengaruhi antara lain ada jarak, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Jarak adalah panjang lintasan benda bergerak, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan sebuah partikel. Jarak merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Jadi, jarak tidak bergantung dengan arah gerak benda, akan tetapi perpindahan bergantung pada arah gerak benda. Selanjutnya ada kelajuan dan kecepatan. Di masing-masing kelajuan dan kecepatan ada kecepatan rata-rata, kelajuan rata-rata, kecepatan sesaat, dan kelajuan sesaat. Kelajuan rata-rata adalah jarak tempuh gerak benda tiap satu satuan waktu, sedangkan kecepatan adalah perpindahan tiap satu satuan waktu. Kecepatan sesaat adalah kecepatan gerak benda pada saat itu saja, dan kelajuan sesaat sama besarnya dengan kecepatan sesaat. Kecepatan merupakan besaran vektor, dan kelajuan merupakan besaran skalar. Dalam percepatan juga ada percepatan sesaat dan percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan tiap satu satuan waktu, dan percepatan sesaat adalah percepatan pada saat itu saja. Nah, dari video tersebut, apa yang bisa Anda simpulkan? Ya, tepat sekali. Pada video pertama, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 60 km per jam selama 5 menit. Sedangkan pada video kedua, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah, namun secara beraturan, yakni 1 menit kecepatannya akan bertambah sebesar 5 km per jam, kemudian 65, 70, 75, sampai 80 km per jam. Pada video pertama menunjukkan peristiwa gerak lurus beraturan, di mana sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Karena kecepatannya konstan, maka percepatan pada benda tersebut adalah sama dengan 0. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. S sama dengan V, di mana S adalah jarak tempuh, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Berdasarkan rumus tersebut, dapat kita ketahui bahwa faktor yang mempengaruhi GLB adalah kecepatan dan waktu. Karena kecepatannya tetap, maka kita dapat menentukan grafik hubungan antara jarak terhadap waktu ada seperti di bawah ini. Nah, dari grafik ini menunjukkan bahwa benda memiliki kecepatan tetap. Dari grafik ini, daerah yang diarsai dapat kita anggap sebagai jarak atau X. Nah, berikut ini merupakan grafik gerak lurus juga. Dengan grafik ini kita dapat menentukan kecepatan, di mana kecepatan adalah perubahan perpindahan terhadap perubahan waktu, atau V sama dengan delta X per delta T. Nah, sedangkan video kedua menunjukkan peristiwa gerak lurus berubah beraturan,
di mana mobil tersebut memiliki kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan yang menandakan bahwa benda tersebut memiliki percepatan atau percepatannya tidak sama dengan nol. Benda yang bergerak dengan kecepatan yang tidak tetap akan mengalami dua hal, yaitu dipercepat dan diperlambat. Secara matematis, persamaan gerak lurus berubah beraturan dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. S sama dengan V0, T ditambah setengah A dikali T kuadrat. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Di mana Vt adalah kecepatan akhir benda, V0 adalah kecepatan awal benda, A percepatan benda, S perpindahan benda, dan T adalah waktu. Nah, selanjutnya kita akan membahas gerak vertikal. Gerak vertikal merupakan gerak benda yang arahnya vertikal tegak lurus dengan bidang horizontal. Lintasannya berupa garis lurus ke atas. Pertama, kita bahas tentang gerak jatuh bebas, atau bisa disingkat GJB. Gerak jatuh bebas berarti ketika sebuah benda diletakkan pada ketinggian tertentu dari tanah, tanpa kecepatan awal dengan arah geraknya searah dengan arah percepatan gravitasi bumi. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Bila tidak ada perhambatan udara atau perlawanan, semua benda yang jatuh bebas pada tempat yang sama di permukaan bumi mempunyai percepatan yang sama. Jadi, walaupun berat gajah dan bola memiliki massa yang berbeda atau berat yang berbeda, akan sampai di tanah tepat bersamaan. Nah, gerak jatuh bebas termasuk gerak lurus berubah beraturan karena memiliki kecepatan tetap yang didapatkan dari gaya gravitasi bumi. Dari persamaan GLBB ini, kita akan mendapatkan persamaan gerak jatuh bebas dengan catatan simbol X diganti dengan H atau ketinggian benda jatuh, harga V0 bernilai 0, dan harga A sama dengan G, artinya percepatan gravitasi bumi, sehingga didapatkan persamaan gerak jatuh bebas sebagai berikut. Vt sama dengan G dikalikan T, dan H sama dengan setengah G dikali T kuadrat, dan Vt kuadrat sama dengan 2GH, atau Vt sama dengan akar 2GH. Dengan Vt adalah kecepatan benda setelah bergerak T sekon, H adalah jarak atau lintasan yang ditempuh dari titik asal, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan T adalah waktu. Nah, selanjutnya ada gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal atas merupakan gerak benda yang arah geraknya berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi. Misalnya, benda dilempar dari permukaan tanah tegak lurus ke atas dengan kecepatan V0. Karena arah geraknya berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi, maka kecepatannya semakin lama semakin berkurang. Dan pada titik tertinggi di titik B, kecepatannya bernilai 0 atau dia berhenti. Nah, setelah itu, benda akan jatuh bebas ke tanah lagi. Jadi, benda yang bergerak vertikal ke atas mengalami perlambatan sebesar percepatan gravitasi bumi, atau bisa kita tulis A sama dengan negatif G. Nah, dari persamaan-persamaan GLBB dengan syarat A sama dengan negatif G, didapatkan persamaan-persamaan gerak vertikal, yaitu Vt sama dengan V0 plus minus Gt, H sama dengan V0 dikali T plus minus setengah Gt kuadrat, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Nah, untuk persamaan gerak vertikal ke atas, karena dia arah gerak bendanya berlawanan dengan arah gravitasi bumi, maka dia bernilai negatif.
Nah, untuk benda yang bergerak vertikal ke bawah dengan percepatan awal v0, persamaannya seperti halnya persamaan gerak vertikal ke atas. Namun, dia bertanda positif karena arah geraknya searah dengan arah percepatan gravitasi bumi. Selanjutnya, mencari persamaan gerak di titik tertinggi. Artinya, ketika benda mencapai di titik tertinggi yaitu di titik B. Nah, di titik tertinggi ini, benda memiliki kecepatan 0. Persamaan yang berlaku di titik tertinggi yaitu T naik sama dengan V0 per G. Kemudian, Hmax atau ketinggian maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G. Dengan catatan, TAB sama dengan TBA, yaitu waktu untuk naik sama dengan waktu untuk turun. Nah, setelah kita mencari waktu untuk naik, selanjutnya kita mencari waktu turun dari B ke A. Nah, ini berlaku waktu untuk naik sama dengan waktu untuk turun, sehingga waktu untuk turun sama dengan V0 per G. Atau, kita bisa gunakan rumus lain yaitu akar 2 Hmax per G. Nah, persamaan ini kita dapatkan dari Hmax atau ketinggian maksimum. Sehingga waktu yang dibutuhkan sebuah benda untuk naik ke titik tertinggi, kemudian turun lagi ke bawah, yaitu sebesar 2V0 per G. Nah, setelah pembahasan tadi, kalian sudah paham bukan? Terkait GLB, GLBB, dan gerak vertikal. Nah, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Saya Anita Herda dari SMA Negeri 1 Tembilahan, kelas 10 IPA 1.